Holy shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel kami. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting tapi sering diabaikan. What the dog? Nah, apaan tuh? Nah, kalibrasi alat ukur. Oke. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa alat ukur tuh seperti timbangan, termometer, atau alat ukur yang lainnya kadang nggak akurat? Nah, kenapa juga hasilnya tuh beda-beda? Nah, solusinya tuh ada di kalibrasi tadi. Nah, selanjutnya. Kalibrasi bukan cuma soal akurasi, tapi juga soal kepercayaan. Bayangin kalau alat medis atau laboratorium salah baca, bisa fatal bukan? Itu banget ya. Nah, jadi di video ini kita tuh akan membahas tentang apa itu kalibrasi dan juga kenapa penting banget. Sebelum masuk ke percobaan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nah, nama saya sendiri Muhammad Zikri dan juga Dan saya Reza Rahmatullah. jangan lupa subscribe ya. Nah, A few moments later. Di percobaan kali ini kita akan memerlukan alat. Yang pertama tuh multitester. Nah, alatnya begini ya. Nah, oke. Selanjutnya tuh alat yang kedua yang kita butuhkan yaitu tentu saja kabel jumper. Ini berfungsi untuk mengkalibrasi nanti ya. Juga untuk mengukur. Alat yang ketiga itu adalah resistor. Resistor yang kita pakai ini resistor yang kecil ya, hambatannya kecil. Juga dipakai untuk rangkaian yang arusnya kecil juga, tegangannya juga kecil. nah, sekarang kita akan melakukan kalibrasi. Pertama-tama kita masukkan kabel merah ke port yang merah, lalu port hitam ke port yang hitam. Nah, karena kita ingin mengukur resistor, maka arah jarumnya kita ubah ke 200 kilo ohm. Lalu kita lakukan kalibrasi begini ya. Nah, setelah melakukan kalibrasi, kita akan mencoba mengukur resistor yang 5 tadi. Ini resistor pertama. Resistor pertama. Nah, di resistor pertama ini kita mendapatkan hambatan 0,4 kilo ohm. Selanjutnya Di resistor kedua. Nah, di resistor kedua ini kita memiliki hambatan sebesar 0,9 kilo ohm. Nah, di resistor ketiga ini kita memiliki hambatan yang sama, yaitu 0,9 kilo ohm. Kenapa sama? Karena resistornya memiliki warna yang sama. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan resistor yang kecil. Nah, di resistor yang kecil ini kita memiliki hambatan sebesar 21,6 kilo ohm. Lanjut ke resistor yang terakhir. Nah, di resistor terakhir ini kita memiliki hambatan sebesar 0,4 kilo ohm. Sekian percobaan kami. Terima kasih. 5 minutes later. Kan selanjutnya nih kita akan membahas tentang kalibrasi tadi ya. Apa sih tadi itu kalibrasi ya? Dan mengapa itu penting? Nah, jadi kalibrasi tadi ya. Nih, biar abang nih jelaskan. Kalibrasi adalah proses untuk memastikan bahwa alat ukur itu memberikan hasil yang akurat atau konsisten dengan standar yang telah diterapkan. Dalam kalibrasi, alat ukur dibandingkan dengan referensi yang memiliki akurasi lebih tinggi untuk menentukan penyimpangan atau kesalahan pengukuran, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan.
Kenapa sih kalibrasi itu penting? Nah, kalibrasi tadi kan penting. Pertama tuh ya wajar ya, kan kita kalau mengukur tuh memang harus akurat, nggak mau kita salah kan. Terus akurasinya tuh akan terjamin. Kalibrasi itu kan bisa kita buat untuk memastikan alat ukur tuh memberikan hasil yang akurat. Ini penting ya kalau kita mengukur, misalnya mengukur resistansi, arus ataupun tegangan. Nah, siap tuh meningkatkan kepercayaan data. Hasil yang akurat juga dapat meningkatkan kepercayaan kita terhadap data yang diberikan. Selanjutnya bisa untuk memenuhi standar ataupun regulasi yang beredar. Regulasi kan banyak tuh regulasi yang mewajibkan kalibrasi alat ukur untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar tertentu. Selanjutnya, menghindari kerugian finansial. Alat yang tidak terkalibrasi bisa menghasilkan kesalahan yang berujung pada produk cacat atau tidak kesesuaian yang mahal. Nah, selanjutnya Bang, jelaskan. Di sini ada contoh penting kalibrasi. Yang pertama ada industri farmasi. Di sini timbangan yang tidak terkalibrasi bisa menyebabkan dosis obat tidak tepat. Dan poin kedua ada kesehatan. Alat pengukur tekanan darah yang salah bisa mengarahkan pada diagnosis yang keliru. Dan poin ketiga, manufaktur. Di sini kesalahan pengukuran dalam produksi komponen mesin bisa menyebabkan produk gagal atau gagal fungsi. Nah, kan tadi kan ada namanya standar kalibrasi ya. Standar kalibrasi itu bisa kita bilang adalah alat ukur. Kan tadi kita ada jelasin standar kalibrasi. Apa sih standar kalibrasi tadi? Standar kalibrasi tadi adalah alat ukur atau perangkat referensi yang digunakan sebagai acuan dalam proses kalibrasi untuk memastikan akurasi alat ukur yang lain. Standar kalibrasi harus memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada alat yang dikalibrasi. Biasanya terkalibrasi berdasarkan standar internasional maupun nasional. Nah, adapun jenis standar kalibrasi tadi ada 4 ya. Yang pertama tuh standar primer. Standar primer tuh bisa kita bilang tingkat tertinggi dalam kasta hierarki standar tadi. Nah, yang kedua tuh standar sekunder. Ini dikembangkan berdasarkan standar primer tadi. Selanjutnya ada standar kerja ataupun working standard. Ini bisa kita lihat di industri yang biasa kita pakai alat ukur standar yang berada di industri ataupun laboratorium kita sekarang. Ya contohnya yang kita pakai tadi itu masuknya standar kerja. Selanjutnya tuh ada standar transfer. Akan jelaskan Bang. Standar alat transfer. Poin pertama ada alat atau perangkat yang digunakan untuk mentransfer nilai dari standar primer atau sekunder ke alat yang lebih umum. Contohnya kalibrator, tekanan atau voltmeter dengan akurasi yang tinggi. Dan di sini ada syarat standar kalibrasi. Yang pertama, akurasi tinggi. Harus lebih akurat daripada alat yang akan dikalibrasi. Yang kedua ada jejak keberlanjutan. Di sini harus dapat ditelusuri kembali ke standar nasional atau internasional. Dan yang ketiga ada stabilitas. Nilai yang tidak boleh mudah berubah akibat kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada sertifikasi. Harus memiliki sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terdeteksi seperti ISO atau ISC. Nah,
Mengapa standar kalibrasi ini penting? Yang pertama karena keberlanjutan internasional, yang kedua karena kepercayaan pada data, dan yang terakhir peningkatan mutu produk. Di Indonesia sendiri standar kalibrasi biasanya merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan dan Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Oke. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menyampaikan. Tentu saja kami adalah YouTuber pemula. Wajar. Juga Kami manusia bukan nabi, boy. nah, ingat tuh. Nah, demikian ya yang sudah kami sampaikan. Tadi pesan dari Itu closing dari itu. closing nggak? Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Ilmunya juga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yo うこそ逆さまの世界へ。